Momen dalam film ini terjadi pada tahun 1987 di Korea Selatan ketika pemerintahan diktator Chun Do-hwan sedang diusik oleh gerakan demonstrasi dari para warga yang mengidamkan alam demokrasi dan juga dari gerakan pihak komunis yang katanya pendukung dari Korea Utara. Suatu pagi di tanggal 14 Januari, Mr. Park Cheo-won yang merupakan kepala dari divisi anti-komunis Korea Selatan menerima berita yang sangat penting. Di kantornya, saat itu para bawahannya sedang panik. Mereka sedang mencoba untuk menyelamatkan nyawa seorang demonstran yang dicurigai sebagai anti-komunis. Nyawa anak mahasiswa yang tepar dalam proses interogasi itu setelah dibantu oleh dokter pun ternyata sudah tidak bisa tertolong. Park Cheo-won tiba belakangan di kantornya. Ia pun menerima laporan bahwa anak muda tadi yang mana bernama Park Jong-chul meninggal dalam proses interogasi yang sedang mereka lakukan. Blunder parah telah dilakukan oleh para agen bawahannya. Salah seorangnya kemudian didamprat karena buru-buru manggil dokter, yang mana sama saja dengan mengundang seorang saksi. Beda halnya dengan semua anggota, Park Cheo-won tetap bersikap dingin. Ia menyuruh semua anak buahnya untuk keluar makan saja dan memberikan instruksi kepada asistennya agar mayat pemuda itu langsung saja masuk proses kremasi. Malamnya Bapak Komisioner ini melakukan pertemuan dengan Mr. Jang, sang kepala Intel. Ia memberikan file seseorang yang bernama Kim Jong-nam yang ia sebut sebagai aktivis pergerakan komunis. Selain itu, ia juga menyelipkan foto-foto yang mana si Jong-nam sedang berada satu frame bersama dengan Kim Yong-sam dan Kim Dae-jung, dua aktivis Korea Selatan yang paling mengancam pemerintahan sekarang. Mr. Park ingin agar pihak Intel membuat framing agar kedua aktivis itu seolah-olah berada di pihak komunis. Kepala divisi anti-komunis ini memang langsung sibuk melakukan manuvernya untuk menutupi blunder tadi. Dua asistennya langsung dikirim untuk menemui jaksa wilayah kota Seoul. Mr. Choi Hwan ia todong agar menaikkan sebuah surat persetujuan untuk mengkremasi mayat demonstran tadi. Mr. Choi merasa aneh karena pada laporan anak mahasiswa berumur 22 tahun ini dibilang kena serangan jantung. Apalagi setelah ia tahu bahwa mayat itu akan dikremasi tanpa memberitahu pihak orang tua dan tanpa melewati proses autopsi. Pak Jaksa yang satu ini ternyata tegas dan idealis. Dua agen itu langsung ia usir meskipun mereka tetap mencoba melobi. Pak Jaksa menyuruh sang agen agar mengikuti prosedur saja. Autopsi dulu baru sore harinya dikremasi. Tekanan kemudian datang dari pihak Istana Kepresidenan, baik itu lewat telepon maupun lewat seorang atasan di kantor kehakiman. Choi diminta agar gak banyak cincong dan tekan saja surat persetujuan itu. Si Choi ini ternyata bandel juga, ia tetap tidak mau nurut dan malah menahan asisten Mr. Park di dalam kantornya. Ia tetap ingin terlebih dahulu memeriksa mayat tersebut. Choi saat itu langsung ngaso dan ketemu dengan teman sesama jaksa yang bernama Lee. Kepada Lee, Choi cerita soal masalah yang sedang ia hadapi dengan orang divisi anti-komunis yang ia rasa sangat bersikap sok kuasa. Untuk mengatasi hal itu, Choi kemudian meminta rekannya ini untuk melakukan sesuatu. Orang dari divisi anti-komunis sendiri masih terus mencari keberadaan Choi. Ia pun lapor kepada bosnya dan Mr. Park langsung lapor kepada kantor Jaksa Agung. Esok paginya Tuan Besar Jaksa Agung menerima laporan soal menghilangnya Choi Hwan, Jaksa Kota Seoul yang merupakan bawahannya langsung. Orang itu ternyata yang berakhir menemukannya karena Choi pada saat tersebut malah nginep di kantornya. Pak Jaksa Agung mendesak agar Choi ngikutin saja maunya Mr. Park, namun jaksa ibu kota yang idealis ini tetap kekeh. Terlebih dahulu ia kepengen memeriksa tubuh korban. Ia yakin ada yang gak beres melihat file laporan yang ia lihat kemarin. Choi sudah curiga bahwa anak muda itu mati karena siksaan. Akan halnya dengan jaksa Lee rekan Choi, ia pun melakukan apa yang menjadi request sahabatnya tadi malam. Lee mengundang seorang wartawan harian Jungang yang bernama Sung Ho. Kepada wartawan ini, Lee nge-spill soal kabar adanya korban mahasiswa akibat interogasi oleh divisi anti-komunis. Sung Ho pun langsung lari dan melaporkan kabar itu kepada pak redaktur di kantornya.
Sementara itu, di tempat lain, sebuah keluarga dijemput secara mendadak oleh para aparat untuk datang ke rumah sakit Hanyang. Ibu ini nggak sadar bahwa dirinya sedang dibawa ke sebuah tempat yang akan membuat hatinya hancur. Tanpa kasih kabar apa-apa, ibu itu langsung disodori pemandangan altar dari pemakaman anaknya yang sudah meninggal. Sudah bisa dipastikan, emak yang malang ini pun langsung menjerit histeris. Esok harinya, berita laporan Sung Ho tadi langsung dimuat oleh harian Jungang. Para wartawan di kantor harian Dong A yang ikut membaca kabar itu langsung bergerak menuju ke rumah sakit. Efek dari beredarnya berita tersebut, kantor dari harian Jungang langsung disatroni oleh aparat militer. Redakturnya diciduk dan Sung Ho yang kebetulan sedang berada di luar langsung diburu untuk ditangkap. Untungnya wartawan muda ini masih bisa melarikan diri. Rapat darurat langsung dilakukan di kantor Mabes Kepolisian Korea Selatan. Instruksi sudah turun dari kantor presiden, pihak aparat diminta untuk langsung meredam kekisruhan. Mr. Park dari divisi anti komunis yang arogan ini masih bisa tetap bersikap santai. Kepada Jenderal Polisi Kepala Kepolisian Korea Selatan, ia menyerahkan draft pemeriksaan fisik korban yang akan ia pakai sebagai sebab kematian. Ketika konferensi pers dilakukan, Pak Jenderal pun mengumumkan bahwa sebab dari kematian korban akibat dari serangan jantung. Para wartawan jadi sulit untuk menerima fakta bahwa anak muda dengan riwayat kesehatan yang baik bisa meninggal karena serangan jantung. Untuk menegaskan, Mr. Park kemudian menjelaskan bahwa anak itu ketakutan saat menjalani interogasi dan syok ketika petugas mengebrak meja. Maskin sulit Pak wartawan menerima penjelasan itu, ada orang bisa mati karena kaget digebrak meja. Spontan kemudian Pak Jenderal mempertegas lagi bahwa hal itu sudah atas hasil pemeriksaan dari dokter rumah sakit Universitas tempat pemuda ini menjadi mahasiswa. Langsung saja para wartawan cabut dari acara konferensi pers untuk mencari Oh Yun Sang, sang dokter Universitas Chung Ang. Pindahlah kemudian kehebohan itu ke ruang periksa dokter universitas ini. Yun Sang yang ditodong dengan kedatangan wartawan secara mendadak masih coba berhati-hati dalam memberikan penjelasan meskipun akhirnya ia keceplosan juga ngasih fakta bahwa tubuh anak itu dalam keadaan banyak air. Ia kemudian coba memberikan alibi bahwa itu karena saat diperiksa anak itu banyak minum. Penjelasan dari dokter yang tidak meyakinkan itu makin membuat pertanyaan di benak para wartawan. Saat semua wartawan pergi, salah seorang di antaranya dari harian Dong A kemudian menyelinap masuk ke dalam toilet. Sementara itu, Choi sendiri sudah tiba di rumah sakit Hanyang. Bersama dengan beberapa rekan, dia berusaha untuk memeriksa korban. Namun usaha mereka malah dihalang-halangi oleh orangnya Mr. Park yang bertengger di pintu dalam. Tiba-tiba datang kemudian adiknya korban yang berteriak meminta pertolongan. Anak perempuan ini kemudian ditarik oleh seorang aparat yang kemudian menyeret pula kedua orang tuanya. Keluarga kecil yang malang itu kemudian dibawa keluar oleh mereka. Choi langsung melakukan tindakan. Dia menelepon langsung kontak Mr. Park untuk mengadukan kelakuan para anggotanya. Sang kepala pastinya lebih tegas lagi. Ia menutup pintu bagi Choi yang kekeh ingin melakukan proses autopsi. Alih-alih merunduk, Choi malah berani menantang kepala divisi yang paling ditakuti itu. Tidak lama kemudian ketika orangnya tiba di rumah sakit, Choi dengan nekat mencegat mobilnya di tengah jalan. Mereka pun mengadakan pertemuan diam-diam di halaman belakang rumah sakit, layaknya detektif dan mafia yang hendak mereka ciduk. Choi meminta agar mereka semua mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Namun surat aturan itu malah dirobek oleh Park yang kemudian menggertak bahwa kemauan mereka sudah sesuai dengan pesan dari pihak atas. Choi balik menggertak bahwa ia akan melapor kejadian yang sedang berlangsung kepada wartawan luar. Pak Presiden pastinya akan marah besar jika ada berita busuk tersebar sebelum berlangsungnya Olimpiade Seoul tahun depan. Untuk sementara, Mr. Park akhirnya mengalah meskipun dia tetap melontar ancaman. Proses autopsi pun dilakukan oleh seorang dokter lain di bawah pengawasan pihak kejaksaan. Dari pihak keluarga, hadir pamannya korban yang menjadi perwakilan. Sang paman begitu bergetar melihat tubuh ponakannya terlihat begitu mengenaskan. Ketika malam itu Dr. Yun Sang pergi ke toilet, ia sudah menemukan kehadiran Sang Sam, si wartawan yang nyelinap tadi.
wartawan ini sengaja mencegat Yun Sang agar bisa mengkorek info lebih lanjut. Dari dokter ini kemudian muncul sebuah fakta bahwa dari paru-paru korban ia menemukan retakan. Otopsi sendiri saat itu telah selesai dilakukan dan dokter tersebut langsung dikawal menuju mobil agar tidak sempat ditanyai wartawan. Saat itu paman korban teriak bahwa ponakannya telah dibunuh oleh aparat. Suasana pun langsung pecah dan mobil aparat langsung cabut dari lokasi tersebut. Karena situasi makin gaswat, Han Kyung sang agen yang diduga pelaku penyiksaan langsung diliburkan oleh pihak atasan. Fakta yang dibawa Sang Sam dari kesaksian Dr. Yun Sang akhirnya membuat marah redaktur setempat. Kru dan lini kerja koran Dong A bertekad untuk melakukan penyelidikan untuk mencari pembunuh korban. Laporan dokter autopsi yang dihadapkan kepada Pak Jenderal Polisi rupanya sama dengan yang ditemukan oleh dokter sebelumnya. Ada saluran udara yang retak, diduga akibat hantaman benda keras pada bagian dada. Pak Jenderal mengancam Pak Dokter ini agar tetap memberikan kesaksian bahwa penyebab kematian karena serangan jantung yang mendadak. Pak Dokter sulit untuk melakukannya karena di sekujur tubuh korban banyak terdapat luka memar-memar. Meskipun disodori amplop tebal, dokter ini memilih pergi dan mengabaikan ancaman dari Bapak Jenderal. Esoknya dalam acara konferensi pers, Pak Jenderal tetap kekeh bahwa hasil autopsi menunjukkan adanya serangan jantung pada korban. Karena proses autopsi sudah dianggap selesai, pihak aparat pun langsung pada tema pokok untuk melakukan proses kremasi. Keluarga kecil yang tidak berdaya itu pun dipaksa hanya untuk jadi saksi. Barikade aparat sudah standby menjaga area rumah kremasi. Ketika pihak keluarga diangkut keluar dan dimasukkan ke dalam mobil, mereka melakukan penjagaan ketat agar para jurnalis tidak bisa mengabadikan momen. Sang Sam yang marah melihat perlakuan pihak aparat terhadap rakyat kecil langsung menyambangi kantor jaksa Choi. Pak jaksa yang melihatnya dihalangi oleh petugas lalu turun dengan membawa satu kotak berkas. Ia membiarkan wartawan ini marah-marah dan menuduhnya telah ikut dalam konspirasi kekejaman terhadap Pak Jong Chul. Dengan tidak mengindahkan kemarahan Sang Sam, Choi pergi namun dengan meninggalkan kotak berkas yang ia bawa tadi. Sang Sam yang melihatnya langsung memeriksa berkas-berkas itu dan menemukan rekam medik dari hasil autopsi pagi tadi. Secara tidak langsung, jaksa Choi telah menyampaikan bukti tersebut kepada pihak jurnalis agar kasus ini bisa dikulik lebih jauh. Esok harinya, bukti tersebut langsung dipampang di koran Dong A dan efeknya beberapa agen divisi anti komunis langsung diciduk pihak provos. Han Kyung dan seorang temannya ditangkap atas tuduhan first degree murder dengan ancaman kurungan dan dipecat dari kesatuan. Perintah itu datang langsung dari pihak atas lewat Bapak Jenderal. Pemerintah telah menunjuk kambing hitam agar mereka bisa tetap bersih di mata masyarakat. Namun demikian, Mr. Park tidak terima kalau anak buahnya dijadikan terdakwa. Ia pun langsung mendatangi lokasi rahasia yang telah mereka ketahui dari informan kelas A. Satuan dari divisi anti komunis ini langsung datang melabrak tempat itu, di mana di sana Han Kyung dan temannya sedang menjalani penyiksaan. Kedatangan mereka langsung dihalangi oleh kepala provos dan Mr. Park tidak peduli dengan hal itu. Dengan berani dia menghajar rekan sejawatnya tersebut. Park Chae-won berani bertindak demikian karena merasa sebagai divisi yang paling penting di antara para aparat. Kalau bukan karena jasa timnya, bisa jadi negara mereka sudah pindah haluan jadi negara komunis. Beres mengajar kepala provos, ia pun balik ke ruangan sebelah untuk menemui bawahannya. Han Kyung ia minta agar tetap tenang. Bosnya ini akan mengusahakan keringanan hukuman dengan dakwaan pembunuhan yang tidak terencana, yang mana hukumannya lebih ringan saja. Ia pun menjamin akan menafkahi kelima anggota keluarganya. Namun pada intinya, Pak Direktur ingin menyembunyikan keduanya agar fakta tentang pembunuhan itu tetap tidak pernah terungkap. Masuk ke dalam penjara, kedua orang ini jadi bikin masalah karena yang satu terus-terusan teriak dan yang satunya nggak berhenti mewek. Pada akhirnya hal tersebut menarik perhatian seorang penghuni yang mana adalah mantan jurnalis koran Dong A, Lee Bu-yong, wartawan yang meliput kericuan di Incheon beberapa tahun sebelumnya. Seorang penjaga yang bernama Han lalu kasih tahu bahwa dua orang baru itu adalah terdakwa kasus penyiksaan mahasiswa yang sedang heboh tersebut. Adapun penjaga yang bernama Han ini sering dititipi pesan terselubung oleh Bu Yong untuk ia sampaikan ke sebuah tempat.
Karena checkpoint menuju tempat itu kini selalu dijaga ketat, oleh karenanya Mr. Han lalu mengirim ponakannya yang bernama Yeon-hee untuk menyampaikan pesan itu. Anak remaja cewek ini selalu bisa lolos dari kecurigaan. Yeon-hee pun selalu berhasil menyampaikan pesan tersebut yang mana ditujukan kepada Kim Jong-nam, aktivis paling dicari yang dituding sebagai komunis oleh Park Chae-won di awal film tadi. Selama itu, Kim Jong-nam bersembunyi di sebuah kuil Buddha dan menyamar sebagai pegawai bangunan. Misi Kim Jong-nam kali ini adalah untuk mengungkap identitas pelaku dari pembunuhan mahasiswa kemarin. Suatu hari, Jin Gyu, rekannya Han Kyung yang selalu mewek itu, mendapatkan kunjungan dari keluarganya. Jin Gyu yang merasa tidak bersalah langsung bersaksi ke hadapan keluarganya yang marah bahwa ia sama sekali tidak melakukan pembunuhan yang dituduhkan. An Hyo, sang sipir penjara, mencatat semua perbincangan itu. Namun ketika Jin Gyu hendak menspil pembunuh yang sesungguhnya, orang-orang dari divisi anti komunis langsung masuk dan menghentikan pertemuan tersebut. Mereka menyeret balik Jin Gyu dan merobek catatan hasil kerja pasipir. Malam itu ketika pasipir berusaha untuk menyusun kembali robekan kertas tadi, mendapatkan request meeting dari Lee, sang mantan wartawan. Di sana Lee ingin mengkonfirmasi tentang keberadaan dua tahanan yang katanya merupakan tersangka dari pembunuhan mahasiswa. Pasipir saat itu menolak untuk menjawab dan membiarkan Lee untuk menghabiskan waktu meeting di dalam ruangannya. Esok harinya di jalanan distrik Yongdongpo itu terjadi sebuah aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa. Mereka ingin melakukan memorial sekalian protes atas 49 hari kematian Park Jung-chol yang mana masih belum terungkap pelakunya. Ketika arus pendemo mulai bergerak, serta-merta pasukan aparat datang dan menghujaminya dengan gas air mata. Kericuhan pun auto terjadi. Yeon-hee yang kebetulan sedang berada di lokasi itu jadi terseret suasana chaos. Anak remaja yang hendak janjian kopdar ini jadi ikut kena sikat aparat. Seorang pemuda kemudian datang lalu membawanya kabur dari lokasi itu untuk menghindarkan Yeon-hee kembali jadi korban yang tidak bersalah. Sempat mereka terdesak, namun untungnya seorang ibu pemilik toko datang mengulurkan bantuan. Dua anak muda itu ia suruh untuk sembunyi di dalam tokonya. Setelah kericuhan mulai surut, barulah dua anak muda ini keluar dari sana. Melihat pemuda penolongnya kehilangan 11 sepatunya, Yeon-hee pun membelikannya sepatu diskonan agar di luar orang ini gak dicurigai sebagai salah seorang demonstran. Di dalam penjara, Han Kyung menjalani pemeriksaan dari orang pihak kejaksaan. Sang tersangka yang sudah merasa posisinya aman bersikap sembarangan dan tidak berusaha bersikap kooperatif terhadap jaksa. Han Kyung baru kaget mendengar bahwa dakwaannya tetap pada tindakan pembunuhan tingkat pertama, tidak diringankan seperti janji Mr. Park. Di sini ia baru sadar bahwa dirinya sudah diperdaya oleh atasannya. Kepada para kru satu divisi yang terus melakukan monitoring, Han Kyung menebar ancaman. Di depan pasipir, Han Kyung menunjuk pelaku sesungguhnya dari kejadian itu. Kepada semuanya, ia menuntut agar bos mereka menunaikan janji yang telah diberikan kepadanya. Maka dari itu, malam harinya Mr. Park pun langsung datang ke kantor Intel yang sedang riweuh membahas taktik untuk meredam maraknya demonstrasi. Park menuntut agar kepala Intel yang mana tangan kanan presiden itu mengurangi dakwaan terhadap anak buahnya. Namun dalam kondisi yang sedang kejepit itu, kepala Intel sangat sulit untuk melakukannya. Publik sudah sedemikian gaduh menuntut dakwaan terhadap pelaku pembunuhan akan sulit jika mereka cuma ngasih kurungan 6 tahun saja. Untuk meredam kemarahan anggotanya, Mr. Park langsung datang ke penjara dan menyerahkan rekening yang berisi sejumlah uang $100.000 untuk masing-masing tahanan. Berbeda dengan Jin Gyu yang tergiur, Han Kyung tetap menuntut agar ia mendapatkan hukuman ringan. Ia tidak ingin berlama-lama tinggal di dalam sana, apalagi karena ia merasa tidak bersalah. Han Kyung yang sudah nating tulus ini kali itu berani menantang bosnya. Pun ketika Mr. Park ngadat lalu mengancam untuk menembak kepalanya, Han Kyung mempersilahkan Pak Bos untuk melakukannya. Kartu as kemudian dikeluarkan oleh Mr. Park. Ia mengancam akan menangkap anak istrinya lalu membuangnya di sungai Imjin, lalu menuduh mereka sedang coba nyebrang ke utara. Luluh lagilah kemudian Han Kyung, ia pun bersedia untuk menuruti semua perintah komandan.
Drama malam itu ternyata tidak langsung usai karena Pak Sipir ternyata keberatan dengan tindakan Mr. Park tadi. Mr. An Hyo ingin menegakkan peraturan penjara bahwa pengunjung tidak diperbolehkan untuk menyentuh tahanan. Namun alih-alih dituruti, sipir yang jujur ini malah dibully dan disiksa dengan kejam di lokasi kekuasaannya sendiri. Balik ke kantornya, Mr. Park mendapatkan laporan bahwa para anggota sudah menginterogasi sebanyak 22 tawanan untuk mencari keberadaan Jung Nam. Datang kemudian telepon dari kantor Intel, Mr. Jang menyampaikan info bahwa Presiden akan segera mengumumkan penyerahan kekuasaan secara langsung. Untuk itu, Mr. Park diminta agar segera menemukan Jung Nam untuk mencegah munculnya gelombang protes dan sekalian meminta agar kasus pembunuhan mahasiswa dapat segera untuk diredam. Mr. Park langsung mengambil tindakan untuk melepas ke-22 tawanan. Para tawanan itu akan ia jadikan sebagai umpan agar Jung Nam mau muncul dari persembunyiannya. Tidak lama kemudian, warga Korsel pun menyaksikan pernyataan langsung dari Presiden Chun Do-hwan yang mana masa pemerintahannya akan segera berakhir. Dengan sepihak, dengan alasan pengendalian keamanan yang harus kontinu, Chun Do-hwan memutuskan bahwa penggantinya akan ia pilih sendiri. Seperti diketahui bahwa pengganti Chun adalah Jenderal Roh Tae-wo yang mana merupakan sekutunya sendiri. Keputusan itu tentunya menimbulkan gelombang amarah dari segala lapisan masyarakat, baik itu di kedai mie, di rumah-rumah, maupun di kantor penjara Yongdungpo. Mr. An Hyo makin resah melihat perkembangan yang sedang terjadi di negaranya. Divisi anti komunis sendiri langsung menebar para agennya begitu mereka selesai melepas ke-22 tawanan. Di penjara sendiri terjadi sebuah perkembangan. Sang mantan wartawan Lee Buyong dipanggil masuk ke dalam ruang isolasi, di mana di sana Pak Sipir sedang menunggu. Mr. An Hyo yang sebelumnya jaga rahasia, kini malah memberikan buku catatan kunjungan penjara kepada Buyong. Isinya adalah daftar pengunjung beserta isi pembicaraan yang terekam oleh Pak Sipir langsung. Buyong dipersilahkan mengkopinya, ia diberi waktu hingga subuh hari. Esok harinya sepulang kerja, catatan log itu kemudian dibawa oleh Mr. Han. Kali ini dia sendiri yang turun langsung, tidak mengutus Yeon-hee yang masih merasa trauma. Untungnya kali ini ia bisa lewat dari pemeriksaan penjaga. Pada saat yang sama, seorang tawanan berikut dengan penguntitnya sudah tiba di lokasi kelenteng. Karena kepengen dapat kredit poin, Cho si pembunuh yang sesungguhnya itu memutuskan untuk langsung melakukan perburuan tanpa meminta backup pasukan. Seorang agen masuk berkeliling dan menemukan Jung Nam di area belakang kelenteng. Segera Cho ngebut merapat dan kedatangan mobil yang ngebut ini terlihat oleh Mr. Han yang sedang lewat. Mr. Han masih mencoba masuk untuk mencari Jung Nam yang saat itu sudah berada di barisan menyamar sebagai biksu. Barulah saat itu kemudian ia melihat keberadaan agen tadi. Mr. Han segera kabur, namun ia sempat papasan dengan seorang agen lain. Ketika para agen ini balik ngantor untuk dikasih dampratan oleh Mr. Park karena gagal menemukan Jung Nam, orang itu kemudian ngespil keberadaan si penjaga penjara yang ia lihat tadi. Mr. Han ini ternyata memang sudah berada di balik kelompok demonstran dan saat itu ia dikasih info bahwa Jung Nam sudah pindah lokasi persembunyian di sebuah gereja. Karena situasi sedang genting, maka urusan transfer data tadi untuk sementara harus ditunda. Mr. Han merasa bahwa kali ini adalah momen yang tepat. Pada akhirnya tidak ada jalan lain bagi Mr. Han selain daripada kembali mengutus Yeon-hee. Ponakannya itu masih menolak selain karena kejadian huru-hara kemarin, juga karena trauma mendalam di masa lalu. Karena memberontak kepada atasan di lokasi kerja, ayahnya harus meninggal mendapatkan kekerasan dari pihak aparat. Apa yang menjadi trauma Yeon-hee ternyata harus kembali terjadi malam itu juga. Para agen bawahan Mr. Park datang menyatroni rumah mereka dan menghajar sang paman tepat di depan mata. Mr. Han mereka ciduk dengan paksa untuk dibawa dihadapkan kepada Mr. Park. Di sini Pak Bos menanyakan keberadaan Kim Jung Nam, orang yang dia bilang merupakan mata-mata Korea Utara, yang mana selama itu selalu menerima uang dari Kim Il Sung. Mr. Han tetap kekeh bahwa ia tidak tahu menahu dengan orang yang dimaksud.
Ia pun kemudian dibawa ke dalam tahanan dan terpaksa harus menjalani berbagai siksaan. Pagi itu Yeon-hee kedatangan sang pemuda demonstran yang tempo hari sempat menyelamatkannya. Lee Han-yeol, si pemuda ini ternyata kakak kelas Yeon-hee di kampusnya. Han-yeol sengaja datang untuk mengajak Yeon-hee gabung dalam gerakan aktivis mahasiswa. Yeon-hee yang baru saja tadi malam mengalami kejadian mencekam tentu saja menolaknya. Han-yeol tidak menyerah, ia pun menghadiahkannya sebuah gambar yang ia sisipi dengan nomor telepon pribadinya. Anak cewek yang mulai terhibur ini langsung masuk ke dalam kamar. Dia pun lalu melihat majalah yang kemarin minta dikirim oleh Paman Han. Di atas majalah itu terdapat sebuah pesan. Han meminta agar Yeon-hee menemui Jungnam di sebuah gereja. Esoknya sang paman masih terus mendapatkan siksaan hingga akhirnya Mr. Han menyerah setelah keselamatan kakak dan ponakannya dipertaruhkan oleh Mr. Park. Yeon-hee sendiri akhirnya pergi bergerak mengikuti permintaan terakhir dari pamannya. Ia mendatangi gereja yang dimaksud dan menyampaikan titipan pesan pamannya kepada Kim Jungnam. Sang aktivis langsung menyetorkan pesan itu kepada pengurus gereja yang merupakan pendukung gerakan demokrasi Korea Selatan. Pesan itu berisi kabar bahwa ada 3 anggota lain yang terlibat dalam pembunuhan mahasiswa. Ham Si-wong, seorang pendeta yang biasa mengawal Jungnam, langsung bergerak menuju gereja katedral di pusat kota. Bersamaan dengan itu, rombongan Mr. Park dari divisi anti komunis datang untuk mencari keberadaan Jungnam. Orangnya sendiri langsung disuruh kabur begitu kehebohan mulai terdengar. Tidak peduli bahwa yang mereka masuki itu rumah ibadah, gerombolan aparat yang sok kuasa ini langsung melabrak bahkan tidak segan menganiaya seorang pendeta. Para bawahan Mr. Park menemukan pintu menuju lorong kecil yang mengarah menuju bagian menara. Jungnam memang sedang lari ke arah itu lalu keluar lewat sebuah jendela. Ia tadinya hendak turun meniti pipa saluran air yang kemudian copot sehingga membuatnya harus jatuh menimpa atap gereja. Di saat yang bersamaan di gereja pusat kota sedang dilakukan peringatan tragedi Gwangju yang terjadi tahun 1981. Dalam kesempatan itu, pendeta Kim Sung-hoon sekalian mengumumkan soal fakta pembunuhan Park Jong-chul yang selama ini telah ditutup-tutupi oleh pemerintah. Kepada hadirin yang hadir, yang mana di sana terdapat banyak aktivis dan wartawan, Pak Pendeta men-spill 5 orang anggota divisi anti komunis yang terlibat dalam insiden tersebut. Di luar Han Kyung dan Jin Gyu, ada 3 orang lagi yang berbagi peran dalam proses penyiksaan Park Jong-chul yang berujung pada kematian mahasiswa aktivis yang mereka curigai sebagai anti-komunis. Sama dengan yang terjadi dengan Paman Han, Park Jong-chul diinterogasi untuk diminta info soal keberadaan Kim Jungnam. Para wartawan langsung berlarian saling berburu telepon umum. Mereka duluan untuk menyampaikan kabar itu kepada pihak redaktur di kantor masing-masing. Kegiatan Mr. Park dan kawan-kawan dalam perburuan Jungnam akhirnya harus tertunda ketika suara lonceng dari gereja tengah kota bergema mengirim isyarat darurat. Tim yang biadab itu kemudian harus pergi dari gereja dan disuruh merapat ke kantor jenderal kepolisian. Kepala Propos bersama timnya langsung beraksi untuk menangkap semua tersangka. Mr. Park dan kawan-kawan begitu tiba di kantor Mabes kepolisian langsung harus berhadapan dengan puluhan wartawan. Di sini mereka baru tahu kalau semua konspirasi masalah pembunuhan Park Jong-chul sudah sedemikian terungkap. Di sana pun mereka sudah dianggap sepi, tidak ada orang yang menyambut dan menerima. Hanya terdapat 1 lembar dokumen untuk menjerat kepala divisi anti komunis beserta dengan 5 anggotanya agar segera ditetapkan sebagai tersangka. Dokumen itu diteken langsung oleh Bapak Presiden. Di prosesnya, kelima tersangka pembunuhan yang mana berakhir mereka itu dihukum berat dan masuk tahanan tidak serta-merta bisa meredam amarah warga. Terungkapnya proses kematian Park Jong-chul dengan keji akhirnya menyulut aksi demonstrasi yang besar-besaran yang berlangsung di seluruh Korea Selatan. Masa yang sudah enak dengan kepemimpinan ala diktator dari Chun Do-hwan meminta pemerintah untuk segera turun dan ganti sistem kepemerintahan.
Momen ini dikenal sebagai insiden pemberontakan Juni. Rakyat turun ke jalanan secara konstan dari tanggal 10 hingga tanggal 29-nya. Insiden ini kembali harus memakan korban seorang mahasiswa, Lee Han Yeol, pemuda aktivis kampus kecengan dari Yeonhee. 29 Juni akhirnya Chun Do-hwan menyerah dan menyetujui diadakannya pemilu yang kemudian menjadi basic dari jati diri negara Korea Selatan hingga masa kini. Tanggal 5 Julinya, Lee Han Yeol yang mengalami kondisi kritis selama hampir waktu sebulan akhirnya meninggal dunia. Pemakamannya dihadiri oleh sejuta orang warga kota Seoul yang turut berduka cita. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.